Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami dan di video kali ini kita akan membahas laporan arus kas, aliran uang dalam bisnis dan akan memberikan contoh studi kasus yang menarik. Mengelola arus kas dengan baik adalah kunci keberlangsungan bisnis jangka panjang. Jadi, mari kita mulai. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan utama yang digunakan untuk melacak pergerakan uang masuk dan keluar dari bisnis. Laporan ini terdiri dari 3 bagian, ada arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dengan memahami aliran uang dalam bisnis, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan menjaga kestabilan keuangan bisnis. Berikut ini adalah ketiga komponen utama dalam laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Ini mencakup arus kas yang dihasilkan dari operasi bisnis sehari-hari, seperti penerimaan dari penjualan produk atau layanan, pembayaran kepada pemasok, dan pembayaran gaji. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ini mencakup arus kas yang dihasilkan dari pembelian dan penjualan aset jangka panjang, seperti peralatan, kendaraan, dan properti. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini mencakup arus kas yang dihasilkan dari sumber pendanaan eksternal, seperti pinjaman, penerbitan saham, atau pembayaran dividen. Mari kita lihat contoh studi kasus untuk lebih memahami cara kerja laporan arus kas dalam bisnis. 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Ada penerimaan dari penjualan sebesar Rp1 juta, pembayaran kepada pemasok Rp600.000, pembayaran gaji Rp250.000, arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp150.000. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ada pembelian peralatan Rp50.000, penjualan properti Rp30.000, dan arus kas bersih dari aktivitas investasi senilai Rp20.000. Ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada pinjaman baru senilai Rp100.000, pembayaran pinjaman Rp40.000, pembayaran dividen Rp10.000, dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu sebesar Rp50.000. Jadi total arus kas bersihnya senilai Rp180.000. Dalam contoh ini kita dapat melihat bahwa XYZ Company menghasilkan arus kas bersih yang positif dari aktivitas operasi sebesar Rp150.000, yang menunjukkan bahwa bisnis inti mereka menghasilkan uang. Namun mereka juga mengalami arus kas bersih negatif dari aktivitas investasi sebesar Rp20.000 yang disebabkan oleh pembelian peralatan dan penjualan properti. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan pinjaman baru dan pembayaran pinjaman serta pembayaran dividen kepada pemegang saham. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah Rp50.000. Secara keseluruhan, arus kas bersih XYZ Company adalah Rp180.000. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki arus kas yang sehat. Mengelola arus kas dengan baik sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan dan kesuksesan bisnis. Berikut adalah beberapa tips untuk mengelola arus kas. Yang pertama, membuat anggaran arus kas, yaitu membuat anggaran arus kas yang realistis dapat membantu Anda memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran serta mengidentifikasi potensi masalah arus kas. Yang kedua, mengoptimalkan piutang dan hutang. Cobalah untuk mempercepat penerimaan piutang dan menunda pembayaran hutang agar arus kas tetap positif. Ketiga, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Evaluasi biaya operasional secara berkala untuk mengidentifikasi pengeluaran yang dapat dikurangi ataupun dieliminasi. Yang keempat, mempertahankan cadangan arus kas. Menyimpan cadangan arus kas yang cukup untuk menghadapi situasi darurat atau kesempatan investasi yang mungkin muncul. Demikianlah penjelasan lengkap tentang laporan arus kas, aliran uang dalam bisnis, dan contoh kasus yang menarik. Dengan memahami dan mengelola arus kas dengan baik, Anda akan memiliki fondasi yang kuat untuk bisnis Anda berkembang dan sukses. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.